Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini di video Ibu akan menjelaskan tentang vektor-vektor tak sejajar. Ini ada sedikit materinya. Jadi sembarang vektor OA di bidang mempunyai dua bilangan tidak nol dan dua vektor tidak sejajar, vektor U dan vektor V, dapat ditulis sebagai berikut. Vektor OA sama dengan P vektor U ditambah Q vektor V dengan P dan Q sebagai konstanta. Oke, jika vektor U dan vektor V menyatakan dua vektor tidak nol dan yang tidak saling sejajar dan M vektor U plus N vektor V sama dengan vektor 0, maka ketika M vektor U sama dengan min N vektor V, dia pindah ruas, maka M sama dengan N-nya itu 0. Oke, jika P vektor U ditambah Q vektor V sama dengan R vektor U ditambah S vektor V, maka yang U-nya ini kita pindah ruasin jadi P min R vektor U. Jadi dikelompokkan sama dengan S min Q vektor V yang punya V-nya di sebelah kanan. Nah, dengan begitu berarti P min R sama dengan 0 dan S min Q-nya sama dengan 0. Berarti tinggal dicari nilai P, S-nya. Oke, secara umum untuk dua vektor tidak nol dan tidak saling sejajar, vektor U dan V selalu berlaku seperti ini yang tadi Ibu jelasin. Nah, sekarang kita fokus ke contoh soalnya akan Ibu jelasin. Ini sekarang kalian catat dulu contoh soalnya. Diberikan vektor U sama dengan 5 vektor A ditambah 4 vektor B, vektor V-nya 3 vektor A min vektor B, dan vektor W-nya sama dengan H vektor A ditambah buka tutup H plus K plus 3 tutup kurung vektor B dengan H dan K konstanta serta vektor A dan vektor B dua vektor tidak saling sejajar. Jika vektor W-nya sama dengan 2 vektor U min 3 vektor V, hitunglah nilai H dan K-nya. Oke, perhatikan soalnya. Oke, nanti kita bahas. Oke, ini yang soal dari tadi. Oke, jika W sama dengan 2 vektor U min 3 vektor V, maka H dan K. Nah, tadi vektor W kan udah ada tuh di soal. Vektor W itu sama dengan H vektor A ditambah buka kurung H plus K plus 3 vektor B. Sama dengan 2 U. Vektor U-nya udah ada di soal tadi. 5 vektor A ditambah 4 vektor B. Dah, min 3 V-nya tadi udah ada juga di soal 3 vektor A min vektor B. Nah, kita giniin ya, karena di soalnya udah ada jika vektor W sama dengan 2 vektor U min 3 vektor V. Nah, udah jelas kan? Nah, setelah itu yang ini sisi kirinya tetap turun ke bawah. Tetap turun. Nah, yang ini kita kali pelangi, karena di depannya ada angka dan ada tanda kurung, berarti jadinya 10 vektor A ditambah 8 vektor B dikurang, berarti 9 vektor A ditambah 3 vektor B. Nah, setelah itu kita kelompokkan. Nah, ini tetap turun ya, yang sisi kiri itu tetap selalu turun, biarin aja. Nah, sama dengan, nah ini yang bisa dihitung yang sama-sama punya variabelnya sejenis. Ini kayak A sama A, 10 kurang 9 A doang. 8B tambah 3B berarti 11 vektor B. Nah, berarti ini udah. Setelah itu kita cari tuh nilai H sama K-nya. Sekarang gini pasangannya. Ini kan A sama A nih. Berarti H sama dengan 1 karena di sini tidak ada angka. Tapi kalau di sini ada angka, misalkan angkanya 5, berarti H-nya sama dengan 5. Ini Ibu coret ya biar kalian mudah dimengerti. Jadi yang A sama A Ibu coret. Jadi H-nya sama dengan 1. Bu, kalau misalkan di sini ada angkanya 15, nah, berarti H sama dengan 15. Kalau misalkan di sini ada 2H sama dengan 5, misalkan gini, ada 2H sama dengan 5. Di sininya 2H, di sininya ada angka 5. Ya udah tulis aja 2H sama dengan 5. Berarti H-nya sama dengan 5/2 gitu. Pokoknya A-nya dicoret, siapapun itu kalian turunin. Udah dapat H-nya 1. Kita cari nilai K-nya. Nah, nilai K-nya, nah berarti yang B ya, yang B Ibu coret nih. Yang B Ibu coret pakai warna yang lain. Yang B coret. Nah, berarti fokus sama yang Ibu coret B. Berarti kan ini nih. Berarti H plus K plus 3. Apapun yang terjadi tetap kalian tulis. Mau siapa kayak angkanya tetap harus kalian tulis siapapun itu. Sama dengan, ini kan 11 nih, turun di sini 11.
Kita dapat persamaan. Nah, sekarang lihat H-nya kita udah ada tadi 1, ngitung ya. Udah H-nya disubstitusin 1. Diganti H-nya jadi 1. Ketika 1 tambah 3 jadinya 4 plus K sama dengan 11. K-nya pindah ruas nih, 4-nya pindah ruas ya. Jadi 11 kurang 4, jadi K-nya sama dengan 7. Dengan begitu kita nemu jawabannya, H-nya 1 dan K-nya sama dengan 7. Ya, begitu. Kalian bisa perhatikan tadi clue-clue yang Ibu beritahu, kita coret aja A sama A-nya. Apapun yang terjadi kalian tulis ulang, siapapun itu angkanya, mau pecahan mau enggak tetap tulis ulang aja. Setelah itu B-nya yang di kalian coret. Tulis aja nih kan H plus K plus 3 turunin. 11 kan? Taruh 11. Kalau di sini 11A ya udah tulis aja 11A. Jadi siapapun itu tetap kalian turunin. Gitu. Oke, contoh yang selanjutnya diketahui bahwa vektor OP sama dengan 2 vektor A ditambah vektor B, vektor OQ-nya sama dengan 3A min 2B, dan vektor OR-nya HA plus 5B. Tentukan dalam bentuk A dan B untuk setiap vektor berikut. Nah, contoh soal ini agak beda. Kalau yang pertama tadi ada bacaan jikanya. Oke, kalau yang kedua ini nggak ada bacaan jikanya, berarti mau nggak mau kita harus hitung satu-satu. Oke, perhatikan contoh soalnya, boleh kalian catat nih soalnya, contohnya. Nah, nanti begitu jawabannya Ibu terangin. Nah, pertanyaannya ini, yang A itu PQ, yang B PR, jika titik PQR segaris tentukan nilai H. Kalau yang tadi kan ada jikanya, kalau yang ini nggak ada yang nomor 2, berarti ini kita harus cari satu-satu. Nah, ternyata di optionnya, di soalnya, A sama B-nya kita harus tentuin tuh vektor PQ dan vektor PR-nya. Ya, jadi kita vektor PQ dulu cari. Vektor PQ itu kan sama aja OQ min OP, mau Q min P sama aja terserah sih, karena dia ujungnya vektor O, kita ikutin O. Nah, OQ-nya udah ada di soal, 3A min 2B min OP, OP-nya juga udah ada nih ternyata di soal, yaitu 2A plus B. Gini kan, nah ini kita kasih kurung. Ingat kalau udah kurung gini kali pelangi, jangan salah ngitungnya. Berarti kan jadinya 3 vektor A min 2 vektor B min 2 vektor A min vektor B. Oke, sebelumnya maaf nih ya, kertasnya agak lecek. Jadi biar cepet aja seadanya kertasnya. 3A dikurang 2A, berarti A. Min 2B min B, berarti jadinya min 3B. Nah, sekarang yang A udah, nah yang B mintanya PR. Kalau PR berarti OR min OP. OR di soal udah ada HA plus 5B min OP-nya tadi tuh 2A plus B. Oke, tinggal dihitung. Berarti HA plus 5B, nah ini kali pelangi, min 2 vektor A min vektor B. Kelompokin deh, H, A dikelompokin, berarti plus 5B min vektor B. Nah, ini bisa kita selesaikan nih. Jika H min 2, nah dikelompokin gini, plus 4B. Kan H min 2 sama-sama punya A, dikelompokin aja H min 2. Kalau ini tinggal nggak usah dikelompokin, bisa dihitung. Kalau ini kan H sama min 2, nggak bisa dihitung dong. Nah, makanya kita kelompokin gini. Nah, setelah itu dia bilang jika titik PQ dan R-nya segaris, tentukan nilai H. Dia syarat segaris ini udah ada materinya di video-video sebelumnya. Jadi kalau syaratnya segaris itu PQ sama dengan K PR. Udah pernah Ibu jelasin ini ya. Jadi ikutin aja. Nah, sekarang kita lihat deh. Berdasarkan kesamaan yang ini kan PQ. PQ kan udah dapet nih. Si A min 3B, tulis A min 3B. K tetap tulis K. Nah, PR-nya tuh udah dapet nih tadi. Si H min 2 A tambah 4 vektor B. Nah, ini tinggal kita turunin. Jadi bentuknya gini. PQ-nya dapat A min 3B, dapat dari yang tadi udah kita cari, jangan bingung. Terus KPR, K-nya tetap ditulis, PR-nya siapa? PR-nya kan tadi udah dapet tuh. Nah, tinggal kalian tulis ke sini. Nah, setelah itu kita tentuin nilai, yang ditanya nilai H-nya. Oke, dia K-nya berarti kita harus kali pelangi satu-satu ke dalam nih. Gini berarti. Tekan tetap turun nih, A min 3B sama dengan, nah ini kita kali pelangi, berarti jadinya KH
min 2K gitu kan. Terus dalam kurung A. Setelah itu ditambah 4KB. Gini kan. Nah kan kali pelangi satu-satu. Nah setelah itu udah selesai, kita kelompokin lagi yang A sama A coret. Berarti ini kan 1 dianggapnya, kalau nggak diangkat dianggapnya 1, sama dengan KH min 2K. Loh ini ada 2 variabel, kita salah satunya belum tahu. Nah berarti kita cari ke yang B-nya dulu. Nggak apa-apa, mau yang A dulu, yang B, yang pasti yang mana bisa dihitung. B-nya udah selesai kan? Nah ini kan B-nya berarti min 3 sama dengan 4K. Ya kan? Min 3 sama dengan 4K. Kan B sama B nih. Minnya tetap ikut di depan. Kalau minnya di depan tetap ikut. Ingat, min di depan tetap ikut. Tinggal kita hitung. Berarti nilai K-nya min 3/4. Tinggal pindah ruas. Nah, min 3/4-nya ini kita substitusiin ke sini. Berarti kan 1 sama dengan min 3/4 H min 2 buka kurung min 3/4. Nah, gini. 3/4-nya kita substitusiin yang tadi dapat K, masukin ke sini. Berarti kan ini, nah cara ngitungnya karena pecahan nih, kayaknya rempong ya kalau pecahan, kita rubah jangan jadi pecahan. Ini kita coret dulu ke bawah, 2-nya sisa di bawah kan. Nah ini kita kali sama KPK-nya, ada 2 sama 4, berarti kita kalinya sama angka 4 aja. Oke, 4 kali 1 tetap 4, sama dengan 4 bagi 4, 1 kali min 3, berarti tetap min 3H. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Nah ini min ketemu min, jadinya plus. Ibu ulang, di sini banyak pecahan agak repot. Jadi kita kali semua dengan KPK-nya yaitu 4. Ini kan angkanya 2. Ini 3/4 kita coret aja biar gampang. Jadi 2-nya di bawah karena angka 4-nya sisanya di bawah yang besar. Ya udah tinggal dihitung. 1 kali 4, 4. Sama dengan 4 bagi 4, 1 kali min 3. Berarti min 3H. Nah ini 4 bagi 2. 4 bagi 2 ini ya. Berarti 2 kali 3, 6. Ini plus karena min ketemu min. Nah setelah itu kita hitung. Jadi tinggal pindah ruas. Oke, pindah ruas ke sini deh. Tadi kan ini ya 4. Nah berarti pindah ruasnya jadinya 4 min 6 sama dengan min 3H. 6-nya Ibu pindahin jadi 4 min 6 sama dengan min 3H. Oke, berarti 4 min 6 min 2. Berarti H-nya 2/3. Karena sama-sama punya min. Jadi kita langsung aja 2/3. Penjelasannya begitu. Kalian bisa ulang-ulang video ibu yang ini karena emang materinya ini agak sedikit susah. Setelah materi ini kita akan ada ulangan harian yang pertama. Dari pertama ya, jadi kalian harus tetap fokus dipelajari dan dicatat. Mohon maaf sekali lagi kertasnya agak lecek. Oke, untuk tugas selanjutnya perhatikan video ini. Nah ini tugas 4-nya, nomor 1, 2, 3, dan nomor 4. Ini soalnya esai. Kalian bisa tulis di buku latihan dan dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Oke, Ibu paham, Ibu jelasin sekali lagi ya. Ini materinya agak susah. Makanya durasinya agak lama, sekitar 13-15 menit. Nah, ini tugas 4-nya jangan lupa. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.